Bapak Ibu, saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari di awal pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau menebus kami dari kuasa dosa melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia kepada Kristus dan berani menentang segala kuasa dosa dalam hidup kami. Maka kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa menjiwa hidup kami untuk kami pergi mewartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil yang kita dengarkan pada hari ini menggambarkan tentang kedatangan Anak Manusia yang tidak dapat diduga oleh kita manusia. Kita dituntut untuk sikap yang setia dan bijaksana. Seperti seorang hamba, kita dipanggil untuk menjadi orang yang selalu menjalankan tugas dan pekerjaan kita dengan sepenuh hati,
tanpa menuntut sesuatu yang akan kita terima. Jika demikian, Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu yang tanpa kita minta, yang tanpa kita duga. Ia penuh dengan ketulusan akan memberikannya kepada kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak juga untuk jangan selalu berkecil hati jika Tuhan kurang berkarya dalam hidup kita. Kita juga dituntut untuk menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang selalu mengutamakan iman dan kesetiaan kepada Allah. Dan ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan akan selalu hadir, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak seperti Bunda Maria yang selalu setia pada setiap perkataan yang Tuhan berikan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang selalu taat kepadamu. Semoga kiranya dalam karya tugas perutusan kami senantiasa hidup baik, saling melayani, saling berbagi satu sama lain. Semoga melalui karya, melalui teladan yang kami berikan, senantiasa juga membawa perubahan bagi setiap orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.